Teman saya itu tindian poci, tindian pocong. Tapi yang pocong yang dilihat teman saya itu bersih. Nah, saya juga tindian pocong. Tapi kotor. Kamu tuh sering sering ketindian seperti ditidurin. Kata kiainya tuh gitu. Iya sih, A. Nah, emangnya kenapa, A? Gitu. Iya, soalnya yang ngikutin kamu tuh sosok genderuwo. Wih. Katanya gitu. Genderuwo? Iya. Nah, pas terbang dari Makassar ke Jakarta, kebetulan pesawat yang saya bawa itu tuh kargonya tuh bawa jenazah, Mas. Iya. Sugeng rawuh wonten channel Sakmadya Cerita. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber di mana narasumber tersebut mempunyai pekerjaan sebagai pramugari. Di dalam perjalanan hidupnya pastinya mengalami beberapa kejadian mistis ataupun horor. Kita perkenalkan dengan Kak siapa? Dengan Kak Ivanka. Oke. Asli dari mana, Kak? Aslinya dari Solo. Oh, dari Solo asli? Iya. Oh gitu. Gimana ceritanya kok bisa masuk pramugari itu awalnya gimana tuh? Oh, awalnya tuh gini, dulu waktu kecil sebenarnya kalau cita-cita tuh pengen jadi pramugari di kereta. Kereta api? Iya, dulu kan sering pulang kampung kan ke Surabaya, gitu, terus naik kereta lihat pramugari kereta gitu cantik-cantik gitu. Terus pengen bilang sama orang tua, pengen jadi pramugari kayak kakaknya gitu. Oh, kakak pramugari? Enggak, misalnya kakaknya. Oh, kakaknya ya, kerja, betul. Ya. Terus, oh yaudah ntar kalau udah gede gitu, difokusin ke pramugari gitu. Terus waktu itu tahun 2017 lulus SMK. Ya, ada temen di kursus sekolah pramugari di Solo. Terus kebetulan kan disuruh kuliah, saya nggak mau kan. Kayak pengen langsung kerja gitu. Terus karena lihat temen sekolah pramugari jadi pengen akhirnya join di sekolah pramugari di Solo tersebut. Awal mula dari situ. Awal mulanya. Tapi di dalam pramugari itu ada kriteria atau SOP tertentu nggak sih kalau masuk gitu? Kalau masuk pramugari sendiri ada kualifikasinya sih, kayak contoh tinggi berat badan harus ideal. Idealnya normalnya berapa? Biasanya kalau pramugari itu minimal 160 kalau di Indonesia ya. Minimal? Ya. Dengan berat? Berat pastinya yang di bawah 50? Enggak, jadi kalau ngitungnya tuh tinggi badan dikurangin 110, itu berat idealnya. Kalau 160 berarti dikurangi 110, 50 kilo. 50 kilo ya? Iya. Gitu, dari perjalanannya Kak Ivanka, kenapa kok bisa punya cerita misteri dalam pekerjaannya sebagai pramugari? Itu awalnya gimana sih, Kak? Kalau untuk cerita misterinya sendiri, awalnya tuh waktu udah keterima Kak di pramugari. Oh, udah keterima? Jadi ceritanya tuh dulu saya ikut rekrut maskapai plat merah kan. Terus habis itu udah keterima nih, kita cari tempat tinggal. Cari tempat tinggal itu di daerah Tangerang, deket sama tempat trainingnya. Tempat training. Terus kebetulan itu tuh namanya, gak usah saya sebutin ya, itu kayak mes gitu, cuman sebenarnya itu kos-kosan. Kumpulan semua pramugari di situ? Betul, cuman kos biasa lah. Terus waktu itu nyari kamar, after briefing, tanda tangan kerja, kontrak, training, terus kita satu batch tuh nyari kosan di mes tersebut. Ada tersedia tuh yang kosong tuh lantai 2 sama 3. Terus cuman waktu itu lantai 3-nya belum selesai renovasi. Jadi yang ditawarin tuh cuman lantai 2. Terus pas udah cari kamar, kan itu berebut ya, karena kamarnya tuh mepet banget. Jadi maksudnya
kita bisa sih di luar mes itu sebenarnya bisa. Cuman karena kita pengennya waktu training kan ntar kalau belajar bareng biar gampang, biar deket deh ya. kan dan lain-lain. Jadi pengen yang bareng sama teman-teman. Terus waktu itu kebetulan karena yang nyariin itu tantenya teman saya. Terus bilang nanti kamar 210 ya gitu, udah saya cariin. Udah dicariin. Ya udah dicariin. Karena biar dapet kamarnya kan. Terus pas udah masuk kamar itu tuh nggak tahu kenapa kayak beda dari saya masuk kamar teman lain. Jadi kamarnya tuh bau debu banget. Kayak nggak kepake? Iya, kayak nggak kepake. Padahal kamar-kamar lainnya tuh biasa. Tapi itu satu garis, Kak Ivanka sama teman-teman? Iya, itu satu lantai. Satu lorong ya? Satu lorong. Terus habis itu pas udah masuk nih, aku bilang sama teman aku, ini kok kamarnya debu banget ya baunya gitu. Apa itu bekas apa atau apa baru dibersihin kok baunya debu banget gitu. Terus tapi bersih sih, ya udahlah so far nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya nempatin di situ. Nah, hari pertama, hari kedua biasa kayak ngejalanin training, aktivitas biasa. Terus pas udah lama di situ sekitar 2 mingguan lah, 2 mingguan tuh aku kan, saya kan mandi kan Mas, mandi lah kok di jendela belakang itu tuh gelap banget, padahal itu posisinya siang. Jendela belakang kamar mandi berarti? Jendela kamar mandi, jadi kamar mandi kan ada jendelanya itu kok gelap banget. Terus saya keluar, saya bilang, ini jam berapa sih? Saya tanya gitu kan. Jam 2, teman saya bilang gitu. Terus kok di belakang gelap banget ya? Terus saya intip kan, ternyata di belakang kamar saya itu tuh ada bangunan kosong yang langsung ditutup sama kamar saya. Paham nggak Mas? Kamar mandi. Jadi kan kamar mandi sama kamar nih. Kamar gabung. Kamar ya, kamar. Nah, belakang kamar saya itu ada kamar mandi kosong. Nggak dipakai, tapi ditutup langsung sama bangunan. Iya, bangunan kamarnya Kak Ivan. Iya, benar. Sama bangunan kamar saya. Terus saya bilang gini, tahu nggak di belakang tuh ada kamar mandi tahu, cuman kering gitu. Apa kayak ini kamar mandi nggak dipakai ya? Soalnya nggak ada pintu atau lain-lain gitu. Terus wah, apa ini tuh jangan-jangan maksudnya kamar itu tuh nggak tahu bekas apa, terus karena kebutuhan ya udah dijadiin kamar gitu kan. Terus itu tuh udah nggak enak dulu, nggak enak. Terus udah jalan aktivitas kayak biasa. Nah, pas pulang training sekitar jam 5:30 maghrib pulang, mandi kan, mandi. Nah, pas mandi tuh gantian sama teman saya. Nah, teman saya itu bilang kayak gini, Van, manggil saya, Van, tolong dong Van, tungguin aku depan kamar kamar mandi gitu. Aku takut, soalnya belakang tuh kayak nggak enak gitu. Maksudnya kan lihat jendela, kayak nggak enak gitu. Apa ada ditutupin aja ya pakai kain atau apa gitu. Terus ngide lah itu ditutup pakai kertas-kertas gitu. Saya sama teman saya. Terus nutupin, terus pas tidur kebetulan, nah ini ada cerita nih ya Mas ya. Teman saya samarin aja ya namanya. Iya, samarin. Saya samarin si A lah ya. Nah, si A ini nih pas after mandi udah nutup si jendela itu, tidur sama saya kan. Itu udah malam. Tidur kok saya sama teman saya tuh tindihan. Kayak rep-repan gitu lah, tindihan. Terus pas tindiannya tuh sama Mas. Itu tuh bener-bener real. Teman saya itu tindian poci, tindian pocong. Tapi yang pocong yang dilihat teman saya itu bersih. Nah, saya juga tindian pocong. Tapi kotor. Nah, pas bangun, pas tindian bareng itu, bangunnya tuh bareng. Kebetulan kan kamar tidur kan modelnya gini nih Mas. Nggak sampingan gini, berhadapan kan. Terus tengah tuh meja rias. Itu tuh bangunnya bareng. Terus langsung, kamu tindian ya? Iya, tahu aku juga tindian. Aku bilang gitu. Tindian apa? Aku sama temanku otomatis langsung keluar kamar. Karena takut. Itu kita tuh mulai istirahat jam 8. Ya sekitar nggak lama kok Mas. Ya kira-kira jam 9-an lah. Keluar terus langsung cerita. Aku tadi tindian pocong tahu. Iya tahu. Aku juga. Nah, pas mulai di situ tuh udah kayak nggak enak.
mikirnya itu tuh ada apa ya sama kamar itu gitu. Oke. Terus udah nih kita akhirnya Keluar dari situ. ngungsi ke kamar temen. Oke, tapi tetap di daerah situ. Ya di kamar lain. Kita karena habis tindihan itu tuh takut balik kamar terus ngungsi ke kamar temen. Nah pas ngungsi kamar temen tuh cerita, pokoknya aku tuh udah dari masuk kamar itu tuh nggak enak gitu. Terus apa kita pindah aja ya gitu kan? Karena nggak lucu, maksudnya nggak pernah diliatin, ditindihin macam-macam, tiba-tiba tindihan pocong dan bareng gitu kan. Terus akhirnya cari kamar tapi nggak ada. Ya udahlah, nggak apa-apa. Balik situ lagi, nggak apa-apa lah, orang kita berdua gitu kan. Mas, maaf, apa sebutan? Iya, nggak apa-apa, santai. Pindah posisi. Terus habis itu kan cari kamar nggak ada, balik ke kamar itu lagi. Pikirnya ya udahlah, kita kan ngapa-ngapain berdua. Kita pulang training juga berdua kan, nggak pernah sendiri gitu loh, nggak usah takut gitu. Terus akhirnya udah aktivitas seperti biasa. Pas kita belajar bareng, jadi belajar ke temen yang saya ungsiin kemarin, itu kamar pojok, paling pojok. Saya sama teman saya belajar bareng, nggak satu batch sih, satu kelompok gitu. Nah pas belajar bareng itu tuh saya sempat ke kamar Mas, ke kamar mau ambil buku. Terus saya ke kamar. Ke kamarnya kakak. Sebutan. Pas balik ke kamar ambil buku kan, kok di kamar mandi tuh ada kayak orang mandi kan. Ku ketok lah, kan mau pipis kan, terus aku manggil temanku gitu. Terus ku ketok, kan aku manggil nama nih Mas, sambil ku ketok gitu. Kok nggak nyaut gitu. Terus tiba-tiba air kerannya tuh mati. Ku ketok lagi, kok nggak nyaut. Terus aku bilang, cepet, aku kebelet pipis, aku bilang gitu. Kok diem gitu. Nah, aku pikir, maksudnya di dalam kok lama banget ngapain, aku pikir tuh pingsan temen aku Mas. Soalnya aku tungguin sekitar 15 menit di dalam matiin keran itu. After keran mati tuh aku tunggu 15 menit adalah itu nggak keluar. Ku dobrak lah pintunya. Ya aku inisiatif ya, takut teman aku kepleset atau ngapa kan. Ku dobrak pintunya, ku buka, bener-bener kayak kekunci itu pintu. Aku lari lah ke tempat kamar yang kelompok itu. Aku lari panik gitu. Tau nggak ini tahu pingsan kayaknya di kamar mandi, soalnya ku dobrak tuh nggak nyaut gitu. Tadi kayaknya dia mandi. Terus teman aku satunya bilang, hah siapa yang kamu cari? Ya si A, aku bilang gitu kan. Lah orang si A di sini, dia bilang gitu. Hah terus yang di kamar mandi siapa? Aku bilang gitu. Wah di situ aku histeris banget. Kayak maksudnya itu kamar ada aja gitu loh Mas. Terus bilang sama Babe yang jaga kos. Langsung ke bawah turun, kalau Bi bilang sama Babe, di pintu kamar mandi nggak bisa dibuka tahu, tadi tuh ada orang mandi. Kayak orang mandi, aku bilang gitu. Terus disamperin lah saya sama Babe sama teman-teman kan, langsung kepo ke kamar. Pas dibuka tuh sama Babe cuma diginiin, aduh udah nggak apa-apa gitu, biasa. Si Babe bilang gitu. Biasa. Ya. Terus dibuka biasa, kayak Babe tuh cuma diem terus ngebuka. Dibuka biasa. Akhirnya padahal semula kakak buka biasa nggak bisa. Padahal aku dobrak, aku apa-apain tuh pintu nggak kebuka. Makanya aku panik gitu loh. Aku kira tuh temanku pingsan kan. Nih nggak apa-apa sebenarnya. Ada apa tau Be di sini tuh, aku bilang. Terus pas sudah turun aku cerita sama Babe, aku tuh kemarin tuh ketindihan, sekarang tuh kayak gini. Tolong cariin kamar lain dong Be, aku bilang gitu. Waduh nggak ada deh, ini tuh full banget, yang atas belum selesai renov, katanya gitu. Terus akhirnya ngungsi lagi tuh ke kamar temen yang pojok. Oh yang pojok tuh. Iya, jadi sering ngungsi ya? Iya, karena takut Mas, walaupun event berdua tuh kayak tetep iya, kan namanya cewek. Ya kan? Tapi sempat terungkap nggak itu yang di dalam kamar? Nah itu terus ada cerita Mas. Oh masih berlanjutan? Masih berlanjut. Terus waktu itu training biasa, aktivitas biasa,
Nah, saya tuh sering ketindihan juga nih mas, ketindihan kayak laki-laki gitulah. Di kamar itu tuh kayak ketindihan ada laki-laki yang kayak saya tuh ngerasa kayak disetubui gitu loh mas. Oh, kakak merasa disetubuhi dengan lelaki yang misterius. Iya benar, itu tapi tindihan ya, bukan asli. Tindihan, oh iya. Jadi rarapan tapi ngerasanya Ngerasanya gitu. di seperti itu kan. Ya aku pikir itu hal biasa lah ya, maksudnya mungkin imajinasi atau apa. Gitu. Terus waktu itu libur training, saya pulang ke Solo. Saya bilang lah sama teman saya si A, aku pulang ya ke Solo. Udah panik tuh dia, jangan lama-lama aku di kamar sendiri gitu, takut gitu. Enggak lama, aku bilang gitu. Kan kita libur 1 minggu, paling aku pulang 2 hari, aku bilang gitu. Terus pulanglah mas ke Solo. Nah di situ tuh waktu di Solo kan kebetulan ada acara kan, nggak sempat pegang HP. Terus pas saya buka HP tuh ada panggilan banyak banget dari teman saya itu. Si A itu? Si A itu telepon banyak banget. Terus pas aku telepon balik, ada apa? Aku bilang gitu kan. Van, aku diganggu tau. Diganggu apaan? Aku bilang gitu. Iya, aku tadi tuh mandi sampai handukan doang keluar ke kamarnya si B, dia bilang gitu. Soalnya aku udah mandi selesai tuh air keran tuh nyala sendiri, aku takut. Dia bilang kayak gitu kan. Alah itu paling kerannya belum lupa kamu matiin kali, udah nggak usah aneh-aneh mikirnya. Gitu ya. Orang aku di Solo baru sehari udah kamu suruh pulang, aku bilang gitu. Terus buruan pulang dong, kapan kamu pulang? Ya paling lusa, aku bilang gitu, orang aku baru nyampe, aku bilang gitu kan. Terus besoknya dapat kabar teman saya itu ke Bogor sama si B. Si A, si B ke Bogor. Si A sama si B itu ke Bogor. Nah si A itu karena kamar teman yang pojok itu pulang kampung juga, akhirnya ngungsi ke kamar si B itu kan. Oh jadi judulnya ngungsi semua. Okay. Terus si B ngasih saran, gini aja mbak, saya antar mau nggak ke Bogor ke tempatnya Pak D atau ya Pak D lah, orang pintar itu, tapi Pak D aku sendiri katanya gitu, ke Kiai gitu. Ntar mbak nanya deh itu di kamar ada apaan gitu, kalau diganggu terus kan juga nggak enak gitu kan. Akhirnya si A sama si B ke Bogor sendiri tanpa saya. Terus pas sudah ke Bogor, pas saya udah sampai Jakarta, saya dikasih tahu. Iya waktu setelah aku diganggu sendirian tuh aku ke Bogor sama si B, Van gitu. Terus aku dibilangin lah banyak, katanya tuh aku tuh ikutin sosok pocong. Mungkin dari ruangan kamar itu ya? Enggak sih mas. Beda. Jadi ceritanya gini, keluarganya teman aku si A itu ada yang ngedukunin lah istilahnya kayak gitu. Biar teman saya si A itu pas ikut rekrut pramugari itu terlihat menarik, cetar gitu ya? Ya terlihat cerah kayak gitu, biar tertarik dan cepat masuk lah. Cuman yang didukunin si A teman saya itu nggak tahu case-nya, mungkin nggak ngejalanin ritual atau apa. Kan kalau biasanya kalau orang ngedukunin kan harus menjalanin ada syarat-syaratnya. Ada syarat betul. Nah itu nggak ya karena teman saya nggak tahu ya jadi nggak dilakuin. Nah mungkin sosok yang ngebuat dia menarik dan lain-lain itu mungkin nggak terima atau bertolak belakang juga nggak tahu, karena teman saya nggak ngelakuin ritualnya jadi ngeganggu, katanya si kiainya itu gitu. Terus ada cerita lagi mas, orang saya kan nggak ikut nih ke Bogor kan, si kiainya tuh bisa tahu, maksudnya bilang ke teman saya gini, kamu punya teman sekamar kan gitu, besok diajak ke sini ya gitu. Udah kerasa gitu. Lah, kenapa A gitu? Ya teman kamu ada yang ngikutin juga, katanya gitu. Maksudnya kamu berarti kak? Maksudnya saya. Terus pas saya dikasih info gitu, yang ngikutin saya siapa gitu? Ya paling kalau tindian paling kecapean, karena memang saya masih mikir positif lah mas, gak pikiran aneh kan. Negatif. Akhirnya ya udahlah, saya ngehargain teman saya kan, saya ikut ke Bogor. Nyusul berarti kakak ya? Enggak, itu saya udah sampai Jakarta. Oh, udah sampai Jakarta. Jadi langsung geser ke Bogor. Dia udah pulang,
Ke sana lagi. Kesana lagi bertiga. Kesana lagi. Nah, sampai di sana itu kayaknya tuh bilang gini, kamu tuh sering ini ya, sering ketindihan seperti ditidurin. Kata kiainya tuh gitu. Iya sih A. Nah, emangnya kenapa A? Gitu. Iya soalnya yang ngikutin kamu tuh sosok genderuwo. Wih, Katanya gitu. genderuwo? Iya. Terus? Tapi saya kurang percaya sih Mas waktu itu. Jangan percaya dulu. Terus? Saya kurang percaya. Saya cuma mikirnya, masa sih gitu. Terus si kayaknya bilang gini, mau nggak saya hilangin gitu. Ya coba itu dihilangin gitu biar saya nggak ngerasa ketinggian kayak gitu. Karena kalau ngedatengin saya tuh sosoknya macam-macam, Mas. Maksudnya macam-macam gimana? Kadang tuh menjelma. Itu tapi bentuknya, maksudnya itu tuh saya ketindian ya, bukan asli saya ngelihat terus saya ditidurin tuh enggak. Itu saya ketindian merasa ditidurin, tapi merasnya itu pasti pas dia datang, pas sosok macam-macam itu datang. Pernah nyosokin kayak pacar saya, pernah kayak orang Arab ganteng gitu, terus pernah juga kayak orang biasa gitu. Jadi dia tuh kalau datang tuh selalu saya hafal. Saya udah tidur, saya ketindian, saya tuh ngeliat dia di tengah pintu itu tuh ada cahayanya gitu. Di belakangnya dia? Iya. Oke. Jadi pas datang tuh tapi selalu pas dia datang dengan berbagai macam jelmaan, entah mantan pacarnya atau si Arab tadi, tapi kamu kenal? Enggak. Kalau pacar saya kenal yang waktu itu, tapi kalau si Arab itu nggak kenal? Laki-laki menjelma laki-laki lain saya nggak kenal. Oke. Tapi waktu saya ngelihat kayak gitu, pasti saya ngerasa seperti itu. Pasti itu. Jadi kayak nggak kejadian sekali dua kali. Sering. Berarti merasa ditiduri beberapa kali, tapi Iya. cuman merasa. Terus saya dibilangin sama kayaknya nggak bisa deh saya hilangin gitu. Soalnya kamu nggak percaya. Ya memang waktu itu saya nggak percaya, Mas. Karena mikirnya masa sih sosok bisa ngikutin dan seperti itu gitu loh. Terus mungkin kalau dinampakin dan lain diganggu biasa ya, tapi kenapa bisa kayak gitu gitu. Terus akhirnya si kayaknya bilang, coba si B kamu ngeliat gitu. Teman saya yang satunya disuruh ngeliat, kamu aja ya yang ngeliat biar kamu bisa ngasih tahu teman kamu gitu. Akhirnya teman saya yang ngeliat. Lihat apa? Waktu itu kan ditutup kan matanya, terus kayak dibacain surat-surat itu, kaget teman saya. Jadi wujudnya tuh matanya tuh merah, terus bertaring, terus mukanya tuh merah, banyak kayak bulu gitu. Itu teman saya kaget, terus bilang ke saya, beneran tahu Kak gitu, beneran loh, saya lihat loh gitu. Tapi di situ tetap masih saya nggak percaya Mas. Terus saya diliatin, saya nggak mau, tapi saya nggak percaya. Nah akhirnya akhirnya kayaknya bilang gini aja, karena sosok ini tuh udah lama ngelekat di kamu dari kamu SMA. Umur berapanya saya kurang tahu katanya gitu, tapi dari kamu SMA, dan sosok ini tuh berasal dari kampung kamu katanya gitu. Kamu pernah nggak diganggu atau kamu pacaran sering berantem dan lain-lain? Ya kalau menurut logika saya ya Mas ya, namanya orang pacaran kan pasti ada berantemnya gitu. Jadi saya kayak nggak nyangkut-nyangkutin hal itu gitu loh. Terus ya saya cuma bilang, ya pernah sih A gitu. Ya itu bisa ada hubungannya loh katanya kayak gitu. Bisa juga kamu tuh susah nikah, dapet jodoh katanya kayak gitu karena selalu diganggu. Si kayaknya bilang gitu, tapi kayak saya masih mikir logika. Saya nggak mikir seperti itu. Akhirnya kayaknya bilang ke saya, ya udah gini aja, saya bawain tanaman itu tuh katanya buat ngusir yang ada di kamar. Itu kan kalau teman saya tuh udah dibersihin kan, Mas. Ceritanya tuh waktu diikutin pocong dari dukunnya itu tuh karena teman saya mungkin memang percaya dan merasa. Terus akhirnya udah bersih nih, udah dibersihin, dia kayak dibawain
kertas, ada tulisan Rajah itu ya, bahasa Arab. kayak bahasa Arab gitu. Nah terus saya juga dibawain itu, kamu kalau habis sholat kamu baca ini gitu, sama dibawain tumbuh-tumbuhan apa ya Suruh. namanya? Bukan itu Kelor. tuh, kalau daun kelor kan gede ya mas daunnya. Iya, ada yang kecil. Oh ada yang kecil Ada ya? yang Nggak- kecil kayak waru itu loh. Iya sih kayak love gitu. Nah, ya waru. Tapi diwadahin di aqua, jadi kayak di botol gitu. Iya. Oh, daunnya dimasukin botol. Iya, jadi tumbuhannya itu dimasukin di botol, terus si kiainya bilang ini nanti ditaruh di dekat kamar mandi gitu. Terus akhirnya pas sudah sampai di mes, Dimas. saya taruh tuh dekat kamar mandi. Ya saya nurut lah, saya habis sholat saya baca. Tapi tetap aja mas, saya masih ngerasa kayak gitu. Saya masih tindian seperti orang- itu. Masih seperti itu. Dan ada kejadian yang apa ya? Menurut aku apa dikira tuh saya sama teman saya nantang si setannya kali ya. Gimana? Jadi tuh gini. Habis belajar kayak biasanya tidur nih. Tiba-tiba tuh mati lampu. Oke. Padahal token nggak, kalau masih kan token tuh di depan kamar kan mas. Kalau habis kan dia bunyi kan titit gitu kan. Itu tuh nggak bunyi tokennya, tapi Tapi udah tiba-tiba habis? Tiba-tiba belum. mati? Tiba-tiba mati lampu, terus aku langsung nyalain flash HP kan, temanku bangun juga. Ih mati lampu tau Van? Iya apa tokennya habis ya gitu. Akhirnya ngecek token kan. Ih, tokennya masih tahu. Aduh kenapa lagi ini gitu. Jangan-jangan kita dikira nantang kali ya, aku bilang kayak gitu karena ngasih daun-daunan kayak gitulah apalah gitu. Terus duduklah di samping kamar mas, di samping kamar tuh ada ini Sofa. ada sofa, ada ruang tamu gitu. Saya sama teman saya duduk di situ. Itu sekitar jam setengah 11 Malam. setengah 11 malam. Duduk di situ ngobrol-ngobrol, udah kita nenangin diri di sini dulu aja kali ya gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu, besok juga libur, kebetulan tuh besok hari Nggak ada Minggu, pelajaran lah ya. nggak ada pelajaran jadi libur. Terus habis itu selang berapa menit, sekitar ya 20 menit lah ngobrol, tiba-tiba kan tadi tuh pintu kamar saya tutup kan mas, karena saya tinggal Pada keluar. kan. Saya tutup, tiba-tiba tuh pintu kamar jeduk gitu. Jadi kayak habis ada orang masuk, dijeplosin dibentakin gitu, gitu ya? dibentakin gitu. Saya sama teman saya langsung nengok dong, ke bilang, apaan itu? Gak tahu aku Van. Aduh kita ngungsi di mana lagi? Kita langsung bingung mas, soalnya kayak apa ya? Kita udah ke kiai, kita udah naruh daun-daunan itu, kok masih aja diganggu gitu. Nah kita turun, kita punya pikiran turun protes ke Babe. Iya. Bilang lah, B, ini nih baru aja mati lampu, padahal token masih. Terus saya sama si A duduk nih di sofa, tiba-tiba pintu tuh ada yang ngejedorin. Gimana nih B, masa kita harus numpang ke taman lagi? Kita protes lah ya, orang kita bayar tapi kita nggak nyaman kan. Betul. Terus di situ Babe buka cerita, katanya waktu jadi sebelum kamar saya itu dibikin mas, itu tuh kamar mandi tempat gym. Jadi kan di bawah itu ada tempat gym. Sorry ya, Mas. Oh di bawah tempat gym. Di bawah kan ada tempat gym kan. Nah di bawah kan ada tempat gym. Nah pas atasnya tempat gym itu Kamar mandi. itu kamar mandi, tapi kamar saya sebenarnya yang Yang sekarang. ditutup itu. Jadi kamar mandi terus kayak tempat Ada cuci, kaca-kaca ya biasa lah mas, dekatnya iya, kamar iya. mandi kan biasanya ada wastafel. Iya, wastafel. Nah itu sebenarnya bekas kayak gitu, bekas kayak gitu. Terus ada gudangnya juga. Jadi ruangan saya itu Sebenarnya kombinasi antara tempat itu sama gudang. sama gudangnya si tempat gym itu. Oke. Nah, karena kebutuhan, maksudnya kebetulan yang maskapai sewa. plat merah itu tahun itu buka rekrut besar-besaran. Jadi dari segi bisnis mungkin wah ini bisa worth it dijadiin lah ya. kamar gitu. Terus Babe cerita, iya soalnya di kamar mandi itu dulu tuh terkenal kalau yang nge-gym itu digangguin sama cewek. Oke. Katanya gitu.
ya mungkin masih di situ gitu. Ya maaf, saya nggak cerita karena takut kalian tuh jadi nggak betah, jadi takut. Ya ini karena Babe diprotesin terus kan juga nggak enak gitu. Terus ya bulan depan itu lantai atas sudah jadi, pindah aja katanya gitu. Nah terus selama sampai bulan depan kita tidur di mana Be? Aku kan bilang gitu. Kalau di situ terus kan nggak enak juga, pasti tetap ada gangguan-gangguan kan. Terus akhirnya solusinya saya mencar, Mas. Mencar tuh gimana? Jadi saya pisahan sama teman saya, kan ada tuh yang si B. Dipisah, satunya si B kemana, si A kemana. Saya kan sekamar berdua nih, kan si B itu yang ngajak ke Bogor itu kebetulan di kamar sendiri. Akhirnya teman saya si A ikut B. Ikut si B, nah saya ikut teman saya satunya. Berarti kamar itu kosong. Akhirnya kamar itu saya kosongin, karena itu kebetulan kan mau ujian ya Mas, jadi kayak harus fokus kan. Takutnya kalau ada hal-hal yang kayak gitu lagi nggak enak juga gitu. Terus ternyata memang cewek yang di kamar mandi itu, gym itu sering keliarannya di lantai 2, jadi seputaran lift. Nah kebetulan kamar saya itu deket lift, deket ruang tamu. Nah keliarannya tuh sekitar situ. Sering nampaknya. Nah yang pramugari yang dulu yang udah tinggal di situ lebih lama daripada kita itu tuh memang sering kalau pulang terbang malam sering ada sesuatu kayak sekelibetan cewek, terus kadang nangis. Berarti gitu. Penunggu di situ ya? Ya memang di lantai 2 itu terkenalnya cewek itu yang, tapi kita kan belum tahu ya. Kayak gitu sih Mas kalau di mes saya. Jadi Mas, ternyata juga ini. Aku pikir pramugari itu ya fine aja prosesnya, ternyata sama dengan pada umumnya orang hidup ya. Iya sih. Terus kalau waktu setelah keterima, kejadian waktu di flight ada nggak Kak? Ada sih, itu waktu saya udah terbang kan, saya base Jakarta kan waktu itu Mas, sebelum dipindah ke Bali. Itu terbang dari Makassar ke Jakarta. Oke. Nah pas terbang dari Makassar ke Jakarta, kebetulan pesawat yang saya bawa itu tuh kargonya tuh bawa jenazah Mas. Iya. Yang sama di kargo koper buat garasi? Iya, kan biasanya kalau ada orang meninggal di luar pulau atau apa kan ikutnya sama kargo pesawat. Iya terus? Cuman waktu itu karena memang peraturan sendiri tuh biasanya kalau bawa jenazah yang cukup tahu, yang cukup ngerti itu biasanya Captain sama FA1-nya. Seniornya. Jadi kru-kru yang semua nggak tahu. lain. Tapi pramugari lainnya tahu? Nggak dikasih tahu Mas, cuman seniornya doang aja. FA1-nya, jadi satu orang. Yang nanda tanganin dokumen. Yang tahu tuh cuman itu. Karena mungkin mikirnya biar was-was lah ya. Benar, kerja biar fokus dan lain-lain, nggak takut, ya kan. Terus waktu itu flight dari Makassar ke Jakarta. Saya kerja di economy class kan Mas. Kan itu ada business class, ada economy class. Nah pas saya kerja di belakang, udah selesai servis, kasih makan penumpang. Nah biasanya kita ngumpul di galley belakang. Di galley itu dapur. Kalau di pesawat tuh kita ngumpul di galley belakang. Terus tiba-tiba kan itu row belakang kan kosong kan Mas kebetulan. Ada ibu-ibu duduk di situ, terus tiba-tiba nyamperin saya. Duduk di kursi belakang. Nyamperin saya, tapi cuman memang ngomongnya tuh agak flat sih, maksudnya tanpa ekspresi gitu. Ngomong kayak gini, Mbak, tolong ya suami saya duduk di depan, di kursi nomor 2, tolong dikasih makan. Ibu itu bilang gitu? Terus soalnya suami saya nggak mau makan. Ya saya bilang, iya ibu baik, nanti saya sampaikan ke pramugari bisnis untuk memberi suami ibu makanan. Terus akhirnya udah saya otomatis kan balik badan, saya siapin makanan buat penumpang lain sama sekalian ke depan Mas. Itu ibu itu udah nggak ada, mungkin saya mikirnya pindah kursi atau apa ya. Jadi awalnya duduk di belakang tuh udah nggak ada di situ. Tapi saya masih positive thinking, memang nggak mikir apa-apa. Maksudnya kan
Ya, biasalah Iya, penumpang kan pindah-pindah ya. Saya ke depan, saya bilang lah sama mbaknya, Mbak itu bapak di kursi nomor 2 nggak mau makan ya gitu. Soalnya tadi saya ada yang nyamperin ibu-ibu, kayaknya istrinya, tuh bilang kalau bapaknya nggak mau makan, suruh ngasih makanan. Saya bilang gitu. Terus kebetulan teman saya kan baru sibuk, akhirnya nyuruh saya. Saya sampaikan lah ke bapak itu, saya bawa makanan dari bisnis kelas, saya kasih ke bapak itu. Permisi bapak, maaf, saya bilang gitu. Ini pesan dari ibunya yang duduk di ekonomi, katanya bapak suruh kasih makanan gitu. Terus, Mbak, saya tuh nggak mau makan, bapaknya bilang gitu. Bapaknya bilang gitu. Iya. Ibu-ibu yang di belakang mana Mbak? Saya tuh bawa istri saya. Yang bilang Mbak itu mungkin istri saya yang ada di bawah. Jenazah istri saya, katanya gitu. Berhenti aku. Berarti istrinya nyamperin kakak suruh ngasih makanan ke suaminya. Iya, terus lah Pak beneran Bapak, ya saya pastiin lagi, Bapak nggak bawa kerabat atau? Enggak Mbak, saya sendirian. Saya cuman bawa jenazah istri saya ada di bawah, katanya. Tapi waktu kakak ngelihat sesosok ibu itu, gestur muka terus baju, Ya biasa Mas, kayak pakai baju biasa. Baju dulu tuh kayak kemeja, terus pakai celana jeans biasa. Tapi memang agak ada ekspresi sih kayak tapi ngomongnya. dari mukanya kelihatan maaf pucat atau netral? Iya, agak pucat sih. Oke. Agak pucat, cuman aku tuh nggak Nggak berpikir mikir ke arah situ. Iya, mungkin ya orang nggak lipstikan kan juga pucat kan Mas. Nah itu Iya, tuh ya pucat biasa. Maksudnya cuman ngomongnya ke saya itu flat. Nggak ada Datar ekspresi. gitu, kayak ekspresi kosong gitu Iya, ya. kayak ekspresi kosong. Tapi itu yang tahu cuman kakak atau ada mungkin pramugari lain? Itu kebetulan saya yang tahu Mas. Soalnya kan jadi dari row belakang itu kan ada kamar mandi. Iya. Nah, kebetulan saya pas Di kamar mandi itu. enggak, saya berdiri depan kamar mandi itu. Biasa kalau kita flight tuh kadang memang harus ngawasin penumpang Ya, ya. depannya. Jadi kalau yang lain baru istirahat di belakang, tirai ditutup, harus ada yang jaga Oke. di depan kamar mandi gitu, ngawasin cabin. Nah, itu kebetulan saya terus ya saya kaget gitu. Terus saya bilang lah sama FA1 sama Perser. Saya ngucapin minta maaf sama bapaknya, maksudnya saya juga nggak tahu kan. Terus di situ bapaknya juga nangis karena mungkin kasihan. inget sama Ibunya. istrinya. Terus saya bilang sama Perser, saya ceritain tadi saya disamperin ibu-ibu, katanya suruh suaminya makan, saya kasih makan, ternyata tuh yang nyamperin saya tuh bukan sosok manusia. Saya bilang gitu. Terus iya emang kita bawa jenazah di bawah. Itu si Eva-nya? Iya, Eva-nya terus bilang saya gitu ke saya, iya kita memang bawa jenazah di bawah gitu. Sudah. Ya. Kok bisa gitu ya? Iya. Berarti orang meninggal itu sebenarnya bukan sepenuhnya dia meninggal ya kak ya? Iya. Buktinya masih memberikan pesan. Tapi secara gestur kakak nggak curiga bahwa maaf, biasanya kan kalau orang pramugari langsung ngecek ke manifestnya kan? Iya. Oh itu ada orangnya enggak gitu. Iya, kebetulan kalau manifest kan di depan kan Mas. Pas saya dibilangin ibu itu pun kan saya langsung ke depan Mas. Saya langsung Sempat ngecek. langsung cari nomor 2 ada orang, ada bapak-bapak, ya udah Mas saya nggak. Oh nyarinya yang bapaknya, bukan Iya. ibunya dari dulu. Bukan. Oh. Karena setelah bapaknya bilang itu sepertinya istri saya Mbak. Sekarang kalau di logika bapaknya kan saya cross check lagi, bapaknya bawa kerabat nggak? Enggak Mbak, saya sendiri sama istri saya di bawah jenazah istri saya. Kan otomatis yang bilang siapa lagi? Iya benar-benar. Iya kan? Berarti bapaknya sudah kerasa kalau istrinya akan menegur seperti itu. Iya. Ya? Seru. Selain itu ada lagi nggak kak cerita-cerita yang dalam pekerjaan? Ada sih Mas, cerita ini saya terbang ke Beijing. Beijing. Jadi, nah saya setelah di base Jakarta, saya pindah ke Bali. Oh sempat langsung di Bali? Mutasi. Dimutasi. Jadi 1 tahun di Jakarta, Terus terus ke Bali. pindah dimutasi ke Bali. Nah itu penerbangannya kan kebetulan tuh internasional semua kan. Nah pas khusus ke Cina, khusus penerbangan Cina, Beijing, Shanghai, Guangzhou dan lain-lain,
itu tuh pakai pesawat all economy yang pesawatnya tuh udah lama banget. Mungkin berdirinya maskapai itu punya Airbus pertama kali, Airbus 330 pertama kali itu ya pesawat itu. Mungkin pesawat tua gitu ya, Ya, bisa boleh karena dibilang gitu. memang bener dari segi fisiknya pun kelihatan mas pesawat tua. Dari segi interfonnya, terus kamar mandinya, pintunya dan lain-lain udah sering rusak dan lain-lain. Maksudnya memang itu pesawat tua gitu. Terus waktu itu terbang ke Beijing kan. Beijing. Penerbangan malam, biasanya kalau internasional tuh kita pasti take off di atas jam 12. 12. Heeh. Betul. Terus setelah itu pas penerbangan ke Beijing itu ada beberapa kursi yang kosong. Cuman nggak banyak sih, memang beberapa kursi doang. Nah, pas saya terbang, biasanya kalau penerbangan malam kan lampu dimatiin semua kan mas, lampu cabin biar penumpang istirahat kan. Nah kita tuh sebagai pramugari kita tuh ada kewajiban buat ngecek cabin Oke. setiap 20 menit sekali. Oh, muterin gitu Ya, ya. muterin. Ngecek. Itu yang 2 roll apa 1? 2 row Dua yang row. Airbus 330 yang gede itu. Terus ngecek cabin sama kalau 2 row kan 2 pramugari. Pramugari. Itu kebetulan bagian saya sama teman saya, sama rekan saya. Terus kalau muterin tuh pasti pakai flashlight. Kita tuh bawa flashlight. Nah, pas muterin kita kan sendiri-sendiri nih. Saya jalan, teman saya jalan. Kalau biasanya sampai depan tuh kita change. Oke, yang satu masuk sini, yang satu masuk sini. Ya betul, kita change. Nah pas after change kita jalan, pas kita kan terbang ke Cina ya mas ya. Orang Cina itu kan identik dengan kulit yang putih ya, Putih. ya kan. Nah pas saya nyenterin pakai flashlight di bawah, kan kita tuh kalau ngecek tuh harus ke bawah sama ke atas. Kalau ke atas tuh takut ada bagasi yang buka atau apa. Kalau ke bawah kita cross check penumpang tuh tidurnya tuh nggak kakinya tuh nggak crossing mas. Jadi biar nggak nyandungin penumpang lain kalau lewat, ya. Atau ada barang-barang apa, ya kan? Gitu ya. Saya cek nih ke bawah. Nah, pas saya cek itu 2 row depan saya, itu saya cek tuh ada kakinya tuh putih banget, tapi crossing ke cabin, jadi nutupin. Serong ke sana, berarti Serong. ngalangin orang lewat. Ngalangin. Nah, Oke. itu 2 atau 3 row depan saya gitu. Saya kan habis nyenter gini, saya lihat kaki itu kan nutupin cabin, otomatis saya langsung lihat nomor kan. Saya lihat nomor sambil jalan. Saya habis lihat kaki itu, saya lihat ke atas, saya lihat nomor, saya jalan sampai 3 row atau 2 row gitu. Saya jalan, saya lihat nomor, saya ke bawah, itu tuh kosong mas. Yang tadi ada kakinya tuh kosong ternyata. Nggak Yang ada pertama orang. kakak lihat itu ada kaki, terus kakak lihat nomornya. Nomor. Terus habis saya itu jalan berapa langkah dari setelah lihat itu? Kira-kira ya 2 row dari 2 baris. 2 baris dari 3 baris. setelah melihat nomor itu. Setelah lihat nomor. Terus dilihat lagi? Dia lihat itu nggak ada penumpang ternyata di situ. Tapi ada ada kaki yang dari kursi nutupin itu. Pikir saya kalau itu penumpang mau saya bangunin, saya suruh kakinya masuk biar nggak nyandungin penumpang lain kan. Betul. Biar nggak jadi obstacle penghalang. Tapi ternyata nggak ada penumpang di kursi itu. Jadi kayak speechless, saya kaget lah. Kaget. Saya balik lagi ke bagian tadi, ke tempat tadi, saya senterin lagi. Bagian yang ada kakinya itu. Ke depan mas. Oh, ke depan. Jadi kan saya udah sampai nih ke tempat kursi yang ada kakinya tadi, tapi kan nggak ada orang. Nggak ada orang. Saya putar balik ke tempat saya ngeliat tadi. Oh, Saya cross check maksudnya atau salah sarang lihat gitu ya ya. salah kursi atau apa. Tuh kaki udah nggak ada. Tapi memang di kursi itu nggak ada orang. Di situ Sikile siapa bu? nggak tahu. Karena Tapi itu yang kakak lihat cuman kaki kaki doang. selonjor gitu. Kaki selonjor. Satu kaki apa maaf Enggak, separuh? separuh ya paling segini lah. Jadi kayak penumpang duduk di pinggir, kan itu gelap kan mas, otomatis kan saya langsung nggak bisa. Tapi kakinya langsung tuh putih atau pucat? putih banget mas, cuman kan Ya pucat berarti.
Cuman kan saya maksudnya nggak mikir kalau itu kaki setan. Kaki setan gitu ya. Karena kan kita terbang ke Cina Cina. kan, Rata-rata orangnya putih-putih. Jadi kayak saya pas ngelihat itu pun saya belum kaget, karena saya mikir itu memang kaki orang. Tapi pas saya udah sampai di kursi itu, nggak ada orang, saya kayak, hah beneran ini? Lalu kayak, aduh ada-ada aja, aku bilang gitu kan. Saya balik pun, saya cross check pun nggak ada kaki malangin cabin tuh nggak ada. Tapi yang lain cuma kakak aja? Iya kan itu waktu saya ngecek sendiri kan teman temannya saya dia sebelah sana dan kita kan kalau ngecek mau pelan mau cepat itu terserah. Terus kebetulan teman saya udah sampai sana. Nah pas saya lari ini, saya kan agak lari nih, bek gitu kan bunyi kan di cabin. Teman saya pramugara tuh godain saya, bilang kenapa? Kamu tahu apa gitu? Kamu diliatin gitu apa? Ya? Iya soalnya tuh. Soalnya kan itu kebetulan pramugara senior kan, mungkin udah paham tentang pesawat itu. Terus kayak, nggak apa-apa mas, saya bilang gitu, nggak apa-apa. Saya nggak mau cerita karena kan itu penerbangan masih lama kan. Jadi saya takutnya saya nggak fokus kerja, terus takut. Kan itu per 20 menit sekali kan kita harus tugas muter kan mas. Nah kebetulan nih pas udah after flight kita kan turun kan bareng. Si pramugari depan senior saya tuh ada cerita juga. Gimana tuh? Kok medeni mentok? Di waktu yang sama. Jadi kalau senior saya tuh juga ngecek kayak gitu mas. Maksudnya kalau pramugari belakang itu ngecek harus sampai depan. Tapi kalau pramugari depan itu ngecek separuh doang nggak apa-apa. Jadi sampai di tengah tuh kan ada buat change itu kan kamar mandi kan mas, ada toilet. Jadi pembatas sampai pembatas itu nggak apa-apa. Nah pas kita udah turun semua kan si pramugara tadi bilang udah turun nih, coba kamu cerita gitu. Aku kepo nih katanya kan gitu. Iya mas, aku ceritain tadi aku tuh ngeliat kaki gitu, mana nutupin cabin udah aku samperin tuh ternyata nggak ada orang, saya ngeliat kaki putih banget lagi gitu. Terus udah biasa gitu. Terus nah yang ngalamin kejadian yang pramugari depan tuh juga akhirnya cerita, serius kamu? Aku tadi juga ngeliat tahu, aku tapi ngeliat cewek gitu. Aku ngeliat cewek. Jadi gini, waktu temen aku yang tugas di depan itu cek cabin juga, posisi gelap gitu. Pas ngecek itu kan jadi cewek yang dilihat itu duduk di pojok kan mas, duduk di window seat, di window seat kan. Tuh madep sana, madep window, rambutnya tuh panjang banget. Terus pakai kemeja kayak kemeja putih lusuh, tau nggak sih mas, kemeja nggak disetrika gitu katanya. Pakai kayak gitu tapi warnanya putih. Cuman bawahnya nggak terlalu ngeh ya. Nah pas teman saya ngecek tuh ada orang, ada cewek itu. Kan ngecek setengah doang, nggak mungkin penumpang pindah secepat itu kan mas. Ngecek setengah doang, dia balik itu penumpang udah nggak ada di situ. Si cewek itu udah nggak ada. Dilihatlah di manifest ya kan, yang duduk di kursi itu tuh siapa, ada nggak? Memang kursi itu tuh kosong, nggak ada passenger yang duduk di situ. Nah terus pas lampu nyala, pas servis, kan dia hafal nih bajunya, rambutnya tuh panjang lusuh gitu. Dia karena di manifest kursi itu nggak ada penumpangnya, pas lampu nyala servis makanan, dia nyoba nyari dong penumpangnya itu ada nggak sih yang dengan ciri-ciri tersebut. Memang nggak ada. Jadi kayak dia diliatin gitu, liatin sosok cewek. Nah memang terkenalnya di pesawat yang lama, pesawat Airbus 330 yang lama itu memang ada ceweknya mas. Memang itu terkenal banget di pesawatnya itu. Di company pun udah pada tahu lah pesawat itu tuh pasti ada yang ganggu. Oh gitu. Iya. Tapi dengan pesawat maaf ya yang sudah mungkin tua gitu tapi tetap dipakai dengan tragedi seperti itu, apa nggak ada sorotan dari company-nya gitu kak? Kalau untuk
secara safety ya Mas ya. Biasanya kan kalau pesawat tidak dipakai itu karena safety-nya kurang, ya kan. Tapi kalau dari segi safety memang pesawat itu masih able Mas buat terbang. Wah, masih worth it lah ya. Masih bisa. Nah, untuk apa ya, interior dan lain-lain masih bisa lah dipakai. Cuman memang kalau dari segi mistis memang mungkin ya lebih kental lah ya, kayak mungkin kunonya. Iya benar, dan perusahaan mungkin nggak mau tahu kan, mau itu mistis atau apa gitu. Anggap aja bagian yang dari penting ujian. ya, yang penting dari segi safety masih masuk ya dipakai. Jadi pengalaman kakak waktu terbang itu banyak ya, salah satunya beberapa itu tadi. Kalau selain itu ada nggak kak? Di hotel Balikpapan sih Mas ada. Waktu flight juga? Enggak, itu waktu landing berarti? Iya, waktu stay di tempat itu. Kalau di Balikpapan, jadi ceritanya di company saya itu ada purser meninggal. Nah, pursernya itu laki-laki. Dia itu FA1 lah namanya. Dia itu meninggal di hotel itu waktu duty, waktu tugas. Dengan posisi ngerokok, pegang rokok di atas tempat tidur karena serangan jantung. Meninggalnya waktu pegang rokok? Iya, dan serangan jantung. Nah ceritanya itu satu kru itu udah turun Mas ke bawah. Kok nunggu FA1-nya nggak turun-turun ini gitu. Di telepon kamarnya juga nggak angkat-angkat. Karena kebetulan kalau pilot dan FA1 itu kamarnya sendiri Mas, kalau di company saya. Ya kalau Mugari lain satu kamar 2 orang. Nah pas nggak turun-turun, terus akhirnya telepon nggak diangkat-angkat, pihak hotel nyamperin ke kamarnya. Diketok juga nggak ada jawaban, akhirnya pakai dobrak. Nggak pakai kunci kan ada kunci. Maaf. Terus? Kunci yang lain kan dibuka, ternyata posisinya udah meninggal dan lagi pegang rokok. Itu sakit jantung nggak berarti? Iya. Mungkin jadi kejadian Pas itu diotopsi terus sakit jantung itu. Nah dari kejadian itu dia itu sering ganggu kru Mas. Sering ganggu kru yang lagi nginep di situ. Semua kamar berarti sering menampakkan diri? Iya, dia kan hafal Mas kamar-kamar yang ditempatin kru di mana. Jadi pasti nggak cuman kamar itu, ya yang ditempatin kru apa ya istilahnya, untung-untungan lah kalau nggak diganggu ya. Tapi kakak sendiri pernah melihat? Pernah. Apa yang kakak lihat? Jadi gini, waktu saya terbang ke Balikpapan, sekamar kan sama teman saya itu lagi makan terus itu tuh udah maghrib kan. Nah terus saya bilang sama rekan saya, kebetulan senior saya bilang, Mbak mau yang mandi duluan siapa gitu. Terus Mbak aja dulu deh, saya masih makan katanya gitu. Ya udah, itu maghrib sekitar jam 6-an lah saya mandi. Nah kebetulan di hotel tersebut tuh jadi model kamar mandinya tuh yang kaca, terus ada tirainya itu loh Mas. Jadi bukan, yang di dalam kamar mandinya ada tirai separuh, ada dua gitu. Ada dua tirai separuh gitu. Nah itu tuh modelnya kayak gitu kamar mandinya. Saya mandi kan. Nah itu ada di dalam kamar mandi kan ada kaca ya, biasa ada kaca. Pas saya mandi kok di ekor mata saya tuh ngelihat kaca tuh kok ada yang lewat. Berarti sana? Iya. Oke. Kan kacanya sebelah sana. Kok ada yang lewat, itu bapak-bapak. Oke. Terus saya takut, saya tutup. Enggak, kan itu udah saya tutup dua-duanya. Saya buka satu. Saya teriak sama teman saya, Mbak saya buka satu ya, mungkin nggak dengar. Mbak saya buka satu ya, saya takut. Saya bilang gitu. Terus saya buka satu, yang satunya kan biar saya ketutupan kan Mas mandi. Terus rekan saya posisinya duduk di atas kasur lagi makan. Pas saya buka satu kan otomatis jendela yang sini saya ngelihat luar dong Mas, ya kan? Iya, benar. Pas saya mandi, saya tuh ngelihat si FA1-nya itu pakai jas. Ya biasa kayak pramugari biasa, pakai jas, pakai dasi gitu. Itu jalan nyamperin teman saya. Tapi kan karena
tengahnya ini saya tutup, saya nggak kelihatan dong mas lanjutannya. Iya, iya. Pas saya lihat jalan, saya teriak, mbak gitu. Nggak dengar. Itu nggak dengar. Terus si teman saya mungkin karena saya nengok, dia nengok balik, ih cepetan mandinya. Kayak dia gitu. kerasa juga? Dia kerasa. Terus pas udah selesai mandi, saya keluar kan. Udah jangan cerita, dia bilang gitu. Udah jangan cerita, besok aja gitu. Besok aja ceritanya gitu. Iya mbak, gimana ya, saya takut, aku bilang gitu. Udah besok aja ceritanya katanya. Tapi kakak ngelihatnya jalan gitu kayak Iya, jalan orang biasa, orang Mas? biasa. Oh, Tapi ya jalan Kayak ngambang ngono apa? nggak kelihatan mas. Soalnya kan itu ketutupan kursi kan. Ketutupan bed. Ha-ha. Jadi saya cuma lihatnya jalan di samping teman saya yang duduk di atas kasur itu. Berarti si teman kakak tuh tahu ya Ya kalau mungkin ada. ngerasa. Terus ya itu saya teriak-teriak, terus dia notif ke saya juga. Udah nggak usah cerita gitu. Tapi besoknya akhirnya cerita. Kayaknya besoknya cerita. Ternyata serem ya perjalanan. Iya. Kisahnya Kak Ivanka. Sebelumnya saya terima kasih ya Kak atas cerita pengalaman misterinya. Semoga menjadikan koreksi buat kita semua, walaupun apapun kita tetap harus beribadah, tetap harus mendekatkan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagi teman-teman yang mau sharing cerita misteri dan horornya bisa DM ke Instagram BS Entertainment.23. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.